Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 18 Agustus 2022, berjudul Dia Tidak Mengingat Dosa Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia tidak mengingat dosa kita, dikarenakan saya mengakui Engkau mengampuni, agar supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk dapat mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang bisa yakin seperti Daud bahwa dia tidak mengingat dosa kita, bila mana tabiat-tabiat kita didapati sudah selaras dengan hukum Allah, sehingga nama kita ada di dalam kitab-kitab di surga oleh pendamaian Kristus. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan ke dalam kitab-kitab di surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bahagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Kedua, seseorang bisa yakin seperti Daud bahwa dia tidak mengingat dosa kita, bila mana Kristus telah menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengantara dengan mempersembahkan darahnya di hadirat Bapa atas nama orang-orang berdosa. Bila mana dalam pelayanan lambang, imam besar meninggalkan bilik yang suci pada hari pendamaian, ia pergi ke hadirat Allah untuk mempersembahkan darah dari persembahan karena dosa atas nama semua orang Israel yang benar-benar menyesali dosa-dosa mereka. Demikianlah Kristus telah menyelesaikan satu bagian dari pekerjaannya sebagai pengantara untuk memulai bagian yang lain dari pekerjaan itu, dan ia masih mempersembahkan darahnya di hadirat Bapa atas nama orang-orang berdosa. Ketiga, seseorang bisa yakin seperti Daud bahwa dia tidak mengingat dosa kita, bila mana kita menyadari bahwa pengampunan dosa diberikan kepada manusia melalui pengantaraan Kristus di tempat kudus surgawi demi kepentingan orang-orang berdosa. Akan tetapi, walaupun benar bahwa pintu pengharapan dan pengasihan melalui mana 1800 tahun manusia datang kepada Allah sudah tertutup, pintu yang lain terbuka, dan pengampunan dosa diberikan kepada manusia melalui pengantaraan Kristus di bilik yang maha kudus. Satu bagian pelayanannya sudah tertutup, sementara satu lagi terbuka. Masih ada pintu terbuka ke tempat kudus surgawi, di mana Kristus melayani demi kepentingan orang-orang berdosa. Keempat, seseorang bisa yakin seperti Daud bahwa dia tidak mengingat dosa kita, bila mana waktu hari pendamaian yang sedang berlangsung saat ini, kita gunakan sebaik mungkin dengan merendahkan diri, datang menghadap hadirat Allah sambil menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Ka'bah duniawi, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan, agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, sekarang harus, dalam hari-hari terakhir masa pencobaan itu, merendahkan diri mereka di hadirat Allah, oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.